Haji Subandi, dan juga dari Dispora Bapak Joko, dari Koni Bapak Fregi, Askar, Abang Mahfud, dan juga semua teman-teman dari temannya, termasuk dari kawan-kawan media, dan juga yang semua yang hadir di sini. Dia temannya, dia temannya, dia temannya. Terima kasih. Kami di sini sebagai masyarakat Sidoarjo, khususnya Jatamania, yaitu suatu bentuk supporter yang ada di Sidoarjo yang selama ini membela klub yaitu Deltras. Kami datang ke sini minta solusi gimana kelanjutannya klub kita ini Deltras yang selama ini sudah menggaung bahkan sampai kancah nasional, sampai kita pernah masuk di ISL 8 besar. Nah, dengan berjalannya waktu klub ini entah ada apa turun kasta, terus turun. Nah, sampai sekarang ini kita lihat terbengkalai dalam artian tidak terurus, padahal banyak masyarakat sepak bola khususnya Jatamania menanyakan kepada kita ini selaku supporter, ya apa Deltras ini kok apa nih? Deltras ini mati dan Deltras ini hilang kan? Kapan kompetisi? Seperti itu. Jadi kita ini minta solusi gimana caranya klub yang selama ini menjadi kebanggaan warga Sidoarjo khususnya Jatamania bisa eksis lagi di kompetisi sepak bola Indonesia. Kita sekarang berada di kasta terbawah yaitu Liga 3. Mungkin ada berbagai polemik di dalam tubuh Deltras yang kita mengharuskan menghadap ke jenengan-jenengan yaitu Bapak Bupati beserta wakilnya termasuk jajarannya untuk mencari solusi gimana klub ini bisa naik kasta atau eksis lagi. Untuk sementara cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati dan Wakil, Pak Joko dari Dispora, Pak Fregi dan Pak Mahfud. Saya Yoyo, Pak. Saya Yoyo, Jatamania. Jadi seperti yang Mas Bagirok tadi sampaikan, sebenarnya keinginan teman-teman semua yang mendasari kita ingin bertemu dengan jenengan-jenengan, karena beberapa hari yang lalu memang muncul beberapa macam opini di luar. Kemudian dari situ akhirnya menggerakkan kita untuk oke lah kita menghadap ke beliau-beliau. Mungkin beliau-beliau ini punya pandangan atau solusi yang bisa sekiranya nanti bisa membuat tim Deltras ini tetap eksis. Itu memang di Deltras banyak permasalahan, Pak. Saya tahu, kita tahu semua bahwa di Deltras banyak permasalahan. Tapi kami berharap pemerintah daerah hadir di sini, mengingat ini semua untuk nama baik Sidoarjo juga. Karena 20 tahun tidak bisa dipungkiri bahwa ikon sepak bola Sidoarjo itu Deltras. Dan keberadaan Deltras memang membuat kita lahir pada waktu itu Jatamania di tahun 2001. Kita sudah 20 tahun sekarang keberadaan kita. Yang penting kita ingin tim ini tetap eksis. Tim ini bisa kembali lagi menjadi ikon warga Sidoarjo, kota Sidoarjo. Karena semua pasti sudah tahu, sudah mengenal Deltras itu pasti Sidoarjo di kalangan supporter. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Kami ingin pemerintah daerah hadir di sini untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di Deltras. Semoga harapan kami yang ingin kembali, Pak. Sekarang di keterpurukan ini kita ingin kembali naik, dan itu yang mendasari kami. Mungkin itu, Pak, dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu.
Masalah yang ada sekarang di Deltras sebenarnya bukan masalah personal. Ini adalah masalah Sidoarjo. Kenapa? Karena Deltras ada kebanggaan Sidoarjo. Sehingga, tapi ini bicara negara, ini bicara pemerintahan, ini bicara tata kelola negara. Sehingga anggaran yang keluar harus sesuai dengan hukum, harus sesuai dengan koridor hukum, sehingga tidak ada konsekuensi hukum di belakangnya. Nah, karena masalah Sidoarjo, masalah kita bersama, solusinya harus kita gali bersama. Sehingga tadi di audiensi ini saya sampaikan kepada teman-teman, kita ini memang rindu terhadap kejayaan, kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Sama, kita kangen lah sama lumpia-lumpia di tribun itu. Tapi yang jelas harus ada titik terang, jangan sampai kemudian kita mengambil kebijakan yang ada konsekuensi hukum di belakangnya. Harus hati-hati, harus cermat. Dan audiensi seperti ini saya harapkan semua yang berhubungan harus hadir, termasuk besok nanti akan saya coba untuk hubungi, kirim surat atau sebagainya. Ini yang punya Deltras PT-nya harus hadir, karena kan lucu, kita mau benerin rumah tapi yang punya rumah nggak ada. Kalau rumahnya sudah bagus terus diambil, rugi kita. Nah, gambaran seperti ini yang penting. Karena apa? Karena kalau sudah PT, bahaya bro. Ini menjadi keberatan apa ini? Apa yang keberatan? Tadi kan disinggung terkait tentang Deltras tadi. Utang, gimana? Keberatannya nggak ada keberatan. Kita ini saling memperjuangkan, jangan sampai kemudian ada konsekuensi hukum di sana. Contoh, hibah itu ada aturannya, nggak boleh hibah untuk membebaskan tanah misalkan, hibah untuk bayar utang sampean misalkan, ini nggak boleh. Hibah itu peruntukannya jelas, dampaknya jelas, bukan lari ke personal atau dan sebagainya. Karena ini sudah diatur oleh negara. Ini yang ingin kami pertajam dan kita pertegas, apa? Kita ini hidup bernegara, ada hukum di sana, jangan sampai kemudian kita mengeluarkan hibah bla bla bla, tapi kemudian di akhirnya kita ada konsekuensi hukum. Kira itu. Gimana? Lagi? Cukup.